Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khatimah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Ar-Rasyid. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tugas saya, tugas kewirausahaan dari dosen saya, Pak Arif, yang bertema membaca pasar. Baik, di sini sebelum kita membahas tentang membaca pasar, kita akan lebih dulu memahami apa sih pengertian dari peluang pasar, karena nanti untuk membaca pasar pasti akan berhubungan dengan peluang pasar. Dimana membaca, karena kita membaca pasti ada mengidentifikasi, proses menganalisa. Jadi dalam proses menganalisa ini kita harus melihat peluang-peluang pasar yang harus kita pertimbangkan lebih dulu. Jadi peluang pasar ialah pasar sasaran yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi kita ingin melihat peluang. Sebuah peluang itu kan hal dimana kita bisa kayak bagaimana sih cara mengambil sikap, bagaimana sih cara kita menempatkan posisi. Nah, disitulah peluang itu terbentuk. Jadi peluang pasar dapat dilihat melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan atau dalam bahasa Inggrisnya demand, dan juga pendekatan penawaran atau supply. Jadi sebuah peluang usaha, peluang pasar ini kita bisa menganalisisnya, kita bisa melihatnya dari dua faktor. Dari tadi hukum permintaan, jadi hukum permintaan dan hukum penawaran. Maksud dari hukum permintaan itu apa? Yaitu hukum permintaan ialah apabila harga produk murah, maka pembeli akan semakin meningkat. Karena mereka istilahnya tuh mereka beranggapan ya, kalau pembelinya itu pembeli ya pasti beranggapan kalau harganya murah, pasti mereka cenderung membeli secara banyak, membeli banyak gitu, karena mereka kan mikirnya dari hukum permintaan. Jadi semakin rendah barang, semakin rendah harga suatu barang, maka harga permintaan semakin meningkat, pembeli juga semakin membeli banyak, seperti itu. Dan begitupun dengan sebaliknya, jika harga suatu barang atau produk itu mengalami kenaikan, maka pembeli akan cenderung menurun. Itu hukum dari permintaan. Selanjutnya itu hukum penawaran ialah jika harga barang suatu produk meningkat, maka pembeli juga akan meningkat. Nah, ini di sini perbedaan dari permintaan dan penawaran. Jadi kita melihat menganalisis sebuah peluang pasar, kita melihat dari proses permintaan dan penawaran itu. Jadi dilihat dari proses itu. Jadi permintaan penawaran kita intinya tuh memposisikan. Jadi mengambil jalan tengahnya, gimana sih proses permintaan penawaran yang baik itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat peluang yang sesuai. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi peluang pasar. Jadi dalam mengambil sebuah peluang pasar, kita harus mengidentifikasi. Untuk apa kita mengidentifikasi? Karena untuk memberikan kemudahan bagaimana sih peluang pasar itu yang baik dan benar, agar kita efektif dalam mengamati sebuah peluang pasar. Yang pertama, mengamati kebutuhan yang banyak yang diperlukan oleh konsumen. Jadi faktor utama dalam sebuah mencari peluang, kita harus melihat kebutuhan mana sih yang pokok, kebutuhan yang sekiranya itu dibutuhkan oleh konsumen banyak. Yang kedua, memperhatikan karakter konsumen berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan maupun juga pendidikan. Jadi dalam kita seandainya kayak membuat sebuah produk atau apa itu, kita juga harus memperhatikan karakternya. Jadi apakah ini seusia untuk anak balita atau seusia untuk perempuan, setelahnya itu seperti apa, harus diidentifikasi. Masa iya kan kita menjual sebuah produk anak-anak, kita memasarkannya ke orang dewasa, ke orang lansia yang sekiranya tuh mereka udah nggak ada kebutuhan ke anak-anak, ya mungkin tetap ada yang membeli, tapi kan nanti akan minim. Padahal yang kita butuhkan di sini ialah untuk intinya tuh untuk biar produknya itu membludak, biar produknya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keuntungan mereka itu juga semakin meningkat. Seperti itu ya. Yang ketiga ada mengetahui daya beli konsumen sesuai dengan pendapatannya. Nah, ini kita membuat sebuah produk itu juga harus diperhatikan. Itu untuk kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Kalau kita berada di lingkungan masyarakat yang masyarakatnya tuh ke lingkungan ke bawah, terus kita menjual dengan harga tinggi, membuat produk yang
produk yang nantinya tuh produk yang mahal-mahal, pasti juga akan minim yang beli. Jadi tetap harus diperhatikan pendapatannya masyarakat, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan memperhatikan, harus diperhatikan dalam menganalisa peluang pasar. Jadi menganalisa sebuah peluang pasar. Yang pertama, potensi pembeli terhadap barang, potensinya seperti apa. Yang kedua, motivasi konsumen dalam membeli sebuah barang. Yang ketiga, ukuran pasar atau jumlah pembeli dalam pasar. Terus sifat-sifat konsumen, target pasar spesifik, pengaruh pasar eksternal, dan juga analisa pesaing yang menyangkut pesaing yang ada. Jadi itu tadi sekilas tentang apa sih yang harus diperhatikan, apa sih yang harus diketahui dalam menganalisa sebuah peluang pasar, seperti itu ya. Potensinya seperti apa, motivasi pembelinya seperti apa, kita tetap harus di rank-rank, intinya tuh harus dipersiapkan untuk meminimalisir sebuah kerugian. Dari tadi kita membahas tentang peluang pasar. Peluang udah kita nya tuh udah bisa dicerna ya. Peluang tuh sebuahnya tuh ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan untuk berkembangnya sebuah usaha, ada kemungkinan berapa persen sebuah usaha itu dapat berkembang, dapat sukses, seperti itu ya. Terus apa sih pengertian dari pasar itu sendiri? Jadi pasar itu ialah dalam arti istilahnya enaknya tuh tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi di mana proses tadi ada permintaan, ada penawaran, itu pasti akan terjadi di sebuah pasar. Di sini pasar bukan berarti langsung bisa ke sebuah tempat. Iya, memang kita sepengetahuan kita pasar itu ada kumpulan tertentu ya. Iya, memang ada kumpulan tertentu, tetapi dalam lingkup pasar itu bukan hanya kumpulan kerumunan banyak orang terus penjual pembeli, bukan hanya sekedar itu. Ini maksud dengan pasar, himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara penjual dan pembeli. Jadi intinya tuh sebuah pasar itu tempat terjadinya penjual dan pembeli dalam bertransaksi, dalam proses bermuamalah, intinya tuh berdagang, seperti itu ya. Jadi ada yang menjual, ada yang pembeli, itu namanya disebut sebuah pasar, seperti itu ya. Ini pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi, tapi cukup dengan sarana komunikasi. Nah ini yang seperti saya maksud tadi ya. Jadi bukan berarti pasar tuh pokoknya harus di situ, harus intinya tuh kerumunan banyak orang, jadi bukan di situ. Pokoknya sekiranya kita antara penjual dan pembeli, intinya tuh saling deal, atau bisa juga intinya lewat online. Nah itu juga disebut sebagai pasar. Yang penting ada keterkaitan antara penjual dan pembeli, ada produk yang dipasarkan, seperti itu ya. Berarti bisa jadi dari komunikasi ya, bisa dari telepon, bisa dari faksi mail, dan juga dari internet, atau seperti yang biasa kita ketahui itu lewat online, dunia maya kayak Shopee dan kawan-kawan, seperti itu juga termasuk pasar. Jadi pasarnya tapi pasar dunia maya, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan membahas langsung tentang membaca peluang pasar. Jadi setelah kita tadi identifikasi apa sih, sebelum membahas tentang membacanya gimana, kita udah mengetahui ya tadi peluang pasar itu kayak gimana, terus pasar itu kayak gimana, terus apa saja sih yang harus diperhatikan dalam peluang pasar. Nah sekarang kita akan membahas sesuai materi kita, yaitu membaca peluang pasar. Jadi untuk apa sih kita tuh harus sebuah perusahaan itu harus membaca sebuah peluang pasar? Bukan hanya perusahaan ya, kalau misal kita bisnis atau apapun itu, kita harus bisa membaca peluang pasar, membaca situasinya, seperti itu. Untuk apa? Jadi untuk menganalisa atau membaca peluang pasar yang dapat dimanfaatkan, sehingga dalam membaca pasar ini perusahaan dapat mengetahui apakah produk yang diciptakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai peluang besar untuk laku terjual. Dan dengan membaca peluang pasar di perusahaan dengan membaca peluang pasar, maka perusahaan juga dapat mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi seperti itu ya intinya. Jadi kunci utama dalam membaca pasar itu tujuan untuk apa? Tadi menganalisa atau membaca peluang pasar untuk mengetahui apakah produk yang diciptakan itu mempunyai peluang untuk laris manis, untuk membludak, seperti itu. Dan untuk menganalisa apakah produk yang akan diciptakan itu sesuai dengan selera konsumen, apakah yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena kita tujuan utama dalam sebuah berbisnis atau apapun itu kan pertama memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau kita membuat suatu produk kalau nggak kebutuhan konsumen, terus untuk siapa, seperti itu loh. Jadi ya tetap harus diperhatikan ya.
Terus cara membaca peluang pasar perekonomian. Bagaimana sih cara membacanya? Yang pertama kita menentukan jenis usaha. Jadi sebelum kita sebelum kita terjun langsung, kita tetap harus tadi ya membaca peluang pasar. Sekiranya itu apa sih yang kira-kira akan kita buat, yang akan kita produksi. Kita harus menentukan jenis usaha kita. Yang kedua, kita melihat produk. Sekiranya produk yang benar-benar booming di kalangan masyarakat sekarang itu seperti apa. Yang ketiga, tentukan target pasar. Nah, target pasar ini tadi mempengaruhi seperti pendapatan, juga seperti usia, seperti tadi mempengaruhi ya. Jadi saling berkaitan. Jadi antara artinya tuh nggak semena-mena harus langsung membuat produk ini pasti laku terjual, belum tentu, karena kita juga harus memenuhi target pasar. Jadi nggak bisa seenaknya kita membuat produk ini terus kita jual di sini tanpa memperhitungkan target pasarnya tuh yang bagus seperti apa. Jadi penting itu ya, seperti itu. Terus usaha di sekitar kita, jadi kan lebih bagus lagi kalau kita tuh usaha sekiranya tuh di sekitar kita usahanya tuh gimana kita bisa beradaptasi, harus penting ya. Nah, jadi setelah membaca peluang pasar tadi seperti itu ya, artinya tuh kita harus membaca, melihat sikon lah itu untuk menganalisis seperti itu. Setelah membaca kita terus melihat peluang pasar. Jadi untuk apa sih melihat peluang pasar itu? Informasinya untuk apa? Pertama, untuk menemukan pasar baru yang dapat dimasuki. Yang kedua, menemukan pelanggan baru dalam pasar yang ada sekarang. Yang ketiga, mengetahui produk-produk baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Jadi setelah kita mengamati sekiranya tuh produk apa yang kita buat ya, membaca peluang pasar yang bagus tuh gimana ya, kita harus melihat peluang pasarnya, melihat bisa membaca, terus kita melihat. Jadi kita langsung terjun melihatnya tuh gimana, pasar apa sih yang sekiranya tuh sekarang pasar baru yang dapat dimasuki kayak gimana, terus kita harus melihat kayak gitu ya. Terus kenapa sih kita harus repot-repot membaca, harus repot-repot melihat? Untuk apa sih? Yang pertama ini untuk mengurangi resiko usaha. Jadi dengan adanya persiapan, jadi dengan adanya sebuah usaha untuk menganalisis sebelumnya itu untuk mengurangi resiko usaha. Jadi bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Karena sebuah bisnis itu kan yang pertama kita harapkan kan keuntungan. Jadi nggak mungkin kalau bisnis yang penting itu kita nggak peduli untung, yang penting rugi atau gimana, kan tetap nggak mungkin ya. Yang penting kan tetap untungnya gimana ya, kayak gitu. Jadi kan meminimalisir kerugian, nggak ada kayaknya usaha yang pengen biar rugi atau gimana, kan nggak ada seperti itu ya. Terus bagaimana sih cara memanfaatkan peluang pasar? Ya pertama, jadi memanfaatkan peluang pasar yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa memanfaatkan. Yang pertama, memanfaatkan barang bekas. Itu mudah ya, bisa membuat kerajinan yang kayak yang dari bekas-bekas itu banyak kita temui ya. Biasanya anak TK juga membuat kreativitas, itu perlu dikembangkan. Yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Ini ya contohnya tanah liat kayak gitu ya, kita bisa menjadikannya sebuah peluang dalam membuka usaha seperti itu. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Contohnya kayak kita waktu peristiwa atau kejadian yang ada, intinya tuh waktu panas-panas, oh kita buka usaha, adekan buka es atau apa, jualan es atau gimana, seperti itu ya. Jadi baik tadilah intinya tuh untuk menggali sebuah peluang atau potensi dalam sebuah usaha. Tadi pentingnya untuk sebuah ide, menganalisis sebuah ide ini tuh untuk menggali informasi sedalam-dalamnya informasi sedetail-detailnya untuk usaha apa yang akan kita kelola, bisnis apa yang kita kelola. Kita harus melihat keadaan pasar untuk melihat peluang pasar yang akan kita lakukan. Jadi dalam berusaha itu juga yang terpenting ialah dalam proses inovasi. Jadi dalam melihat sebuah peluang bisnis, inovasi itu adalah hal yang penting untuk diterapkan dalam sebuah jiwa pebisnis. Kan dalam inovasi pasti itu kita akan memberikan sebuah ide, kreativitas baru yang bisa memunculkan sebuah produk-produk baru yang bisa menjadi, nantinya itu bisa mengikuti tren atau bisa membuat tren baru tersendiri. Baiklah, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.